Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas terkait tentang DNA dan replikasi DNA atau kita kenal dengan istilah pengkopian atau penggandaan DNA ya. Oke, tolong disimak baik-baik ya videonya. Oke, kita kenal dengan istilah DNA. Masih ingat DNA? Ya, dia terdiri dari 3 huruf ya. Ada huruf D, ada huruf N, dan ada huruf A. Ada yang masih ingat kepanjangannya? Oke, betul. Deoksiribonukleik itu kepanjangan dari DNA. Oke, DNA itu adanya di organisme apa saja? Yang pertama kita kenal dengan istilah organisme prokaryotik atau tidak memiliki membran inti sel. Ya, letaknya ada di sitoplasma. Nah, sedangkan di organisme eukaryotik, misalnya tumbuhan, ya, atau misalnya hewan, atau kita sendiri, ya, manusia, itu organisme eukaryotik, ya, organisme yang secara seluler dia mempunyai membran inti sel. Berarti ada istilah nukleus di eukaryotik. Berarti letak DNA di eukaryotik itu ada di nukleus dan ada juga di mitokondria ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini ada eukaryotik ya. Kemudian ada yang namanya nukleus. Oke. Nah, di inti sel atau nukleus itu ada materi genetik yang kita sebut dengan istilahnya kromosom. Oke. Nah, kromosom sendiri ya, itu masih ingat fungsi kromosom? Ya, dia sebagai pembawa sifat keturunan ya. Nah, kromosom itu digambarkan itu bentuknya seperti pita ya. Oke. Jadi di situ ada struktur kromosom. Jika diingat-ingat lagi, ada yang bagian tengah yang namanya sentromer ya. Kalau kalian ingat-ingat lagi terkait tentang pembelahan sel ya, baik itu mitosis atau meiosis, sentromer ini ya berfungsi untuk ya terikat oleh benang spindle pada saat pembelahan mitosis atau meiosis ya. Nah, sedangkan ada yang 4 buah itu ada yang namanya lengan kromosom ya. Nah, lengan kromosom itu ada 4 buah. Nah, di setiap lengan itu ada yang namanya DNA. Jadi digambarkan DNA itu seperti benang-benang kusut ya. Oke, kalau dibentangkan DNA ya panjangnya seperti itu ya. Oke, dia khas ya, kalau DNA itu dia digambarkan double strand. Ya, jadi DNA itu digambarkan double strand. Nah, bagian DNA ada yang memiliki fungsi ya, yang nanti akan mengalami proses yang namanya sintesa protein ya. Oke, nah part DNA yang memiliki fungsi yang nanti akan diekspresikan menjadi suatu protein itu disebut dengan gen ya, atau kita kenal istilah gen itu sebagai ya betul ya penentu sifat keturunan ya, yang menentukan misalnya rambut kita itu keriting, lurus, atau mata kita itu coklat, hitam, biru, dan yang lainnya ya. Itu disebut dengan gen ya. Jadi kalau kromosom itu pembawa sifat keturunan, sedangkan gen itu sebagai penentu sifat keturunan. Ya, sumber materi genetik sendiri itu disebut dengan DNA ya, seperti itu. Oke. Nah, ya. Kita lihat ya, DNA karakteristiknya itu seperti apa. Oke. Kalau kita lihat dari basa nitrogen ya, dia terdiri dari adenin, sitosin. Oke ya, jadi karakteristiknya kalau dilihat dari basa nitrogennya ya, dia terdiri dari ya betul ya, ada 4 ya, ada adenin,
atau kita singkat A, ada sitosin yang kita singkat C, kemudian ada timin yang kita singkat T, dan ada yang namanya guanin atau yang kita singkat G, ya. Nah, kemudian kalau lihat strain atau rantainya itu selalu berpasangan atau istilahnya double strain, ya. Double strain selalu berpasangan, ya. Kemudian dia terpilih, ya, disebutnya helix, ya, double helix, ya, strain. Oke, kemudian kalau dilihat dari backbone-nya atau istilahnya tulang punggung DNA-nya, ya, dia terdiri dari fosfat, kemudian ada yang namanya gula pentosa, ya. Jadi gula pentosa di DNA itu disebut dengan deoksiribosa, ya. Jadi itu huruf pertama dari D itu menunjukkan gula pentosa, ya, deoksiribo, ya, deoksiribosa. Oke, seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat di sini ada ikatan, ya, dia menghubungkan antara basa nitrogen satu dengan yang lainnya disebut dengan ikatan hidrogen, ya. Nah, adenin dipasangkan dengan timin, sedangkan guanin dipasangkan dengan sitosin. Ya, ikatannya lebih kuat guanin dan sitosin, ya, 3 rangka. Oke, ya. Nah, ini juga ada karakteristik yang lain, ya. Di sini ada yang namanya reading frame, ya. Nah, pembacaan basa nitrogen dari urutan DNA itu, jadi reading frame-nya itu diawali dari ujung 5, diakhiri ke ujung 3. Sorry ya, ini ada kesalahan penulisan, ya. Harusnya dari ujung 5 ke ujung 3. Oke, jadi kalau misalnya ada urutan A, C, T, G-nya kita baca dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, kemudian ciri khas yang lain, kan DNA itu kan dia selalu berpasangan. Nah, setiap pasangannya itu disebutnya antiparalel. Apa artinya antiparalel ini, ya? Jadi antiparalel ini kita lihat kalau misalnya komplemennya, ya. Jadi setiap pasangan DNA itu setiap ujungnya itu terbalik, ya, berlawanan. Jadi kalau misalnya strand yang atas nih, kalau di gambar ini, ujung 5-nya di sebelah kiri, ujung 3-nya di sebelah kanan. Nah, strand yang komplemennya, ya, yang bawahnya, ujung 5-nya di sebelah kanan, sedangkan ujung 3-nya baru di sebelah kiri. Itu disebut dengan istilahnya anti paralel, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi belajar terkait tentang DNA, ini nggak jauh-jauh kita harus membandingkan dengan, ya, lawannya yang namanya RNA, ya, seperti itu. Jadi DNA versus RNA. Oke, jadi kalau kita bandingkan antara DNA dan RNA, misalnya dilihat dari, ya, yang pertama misalnya lokasi dari DNA atau RNA di dalam sel tersebut. Ya, kalau itu di eukariotik, ya. Kalau DNA itu adanya di nukleus dan mitokondria, sedangkan RNA itu di sitoplasma. Kemudian yang membedakan antara DNA dan RNA itu di backbone-nya, ya, tepatnya di gula pentosanya. Ya, kalau DNA itu dari huruf D yang pertama itu disebutnya deoksiribosa, sedangkan RNA itu disebutnya ribosa, ya. Oke, jadi beda gulanya, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari rantai, ya. Nah, kalau rantai, ya, DNA itu double helix, dia berpasangan kemudian dia terpilin. Sedangkan RNA itu single strand disebutnya. Oke. Nah, kalau dilihat dari basa nitrogennya, ya, kalau basa nitrogennya DNA seperti yang kita bahas tadi sebelumnya itu ada 4, ya, adenin, guanin, sitosin, dan timin, ya. RNA pun ada 4, tapi yang membedakan kalau di RNA tidak ada istilah timin, tapi adanya diganti oleh urasil, ya, seperti itu. Oke, kemudian fungsinya, ya, kalau DNA itu dia berisi terkait tentang ada part DNA yang disebut dengan gen, kan, yaitu fungsinya untuk diekspresikan menjadi suatu protein.
Nah, sedangkan RNA itu sebagai pembawa genetik juga ya. Ini macam-macam kalau RNA, tergantung dari jenisnya. Karena RNA itu ada beberapa jenis ya. Jadi kalau misalnya hubungannya dengan pembawa pesan genetik, itu disebutnya mRNA ya, hasil dari transkripsi ya, dari DNA menjadi mRNA atau disebutnya RNA messenger. Nah, ada juga RNA yang fungsinya sebagai pembawa asam amino pada saat proses translasi, itu disebutnya tRNA atau RNA transport. Nah, sedangkan ada juga RNA yang fungsinya untuk membentuk ribosom, subunit kecil dan subunit besar, itu disebut dengan RNA ribosom. Jadi tipenya macam-macam, fungsinya juga beda-beda kalau di RNA ya. Tapi kalau misalnya hanya kita bandingkan antara DNA dan mRNA saja, mRNA itu lebih ke arah pembawa pesan genetik ya, hasil dari proses yang namanya transkripsi. Oke, nah itu tadi struktur ya. Sekarang masuk ke bagian yang namanya replikasi DNA ya. Nah, replikasi DNA itu ada berapa tahap? Masih ingat? Iya, 3 tahap ya. Ada tahapan yang namanya inisiasi, ada tahapan yang namanya elongasi, ada tahapan yang namanya terminasi. Inisiasi itu ada daerah yang namanya ORI ya, origin of replikasi. Nah, yang kita bahas di sini ada yang namanya elongasi atau pemanjangan. Nah, elongasi ini melibatkan beberapa komponen di sini. Ya, ini tahapan elongasi. Nah, tahapan elongasi ini melibatkan beberapa komponen atau tepatnya itu yang disebut dengan enzim, ya. Nah, di sini kita kenal DNA itu dia double strand, ya. Nah, enzim yang terlibat ini ada beberapa. Yang pertama, ini ada yang fungsinya untuk membuka pilihan DNA. Nah, membuka pilihan DNA itu ada yang namanya enzim topoisomerase. Ya, jadi kalau misalnya DNA itu dia terpilih, dia harus diluruskan dulu nih oleh enzim yang namanya topoisomerase. Nah, kemudian ya DNA yang tadi berpasangan itu ada yang mengikatnya kan, disebut dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini ya, ikatan hidrogen ini diputus ya, dipotong oleh enzim yang namanya helikase. Ya, jadi helikase itu untuk memotong DNA yang tadinya dia double strand menjadi single strand. Ya, jadi ikatan hidrogennya dipotong. Nah, DNA pada saat dia terpisah itu ada yang bulat-bulat ya. Oke, itu harus distabilkan. Jadi biar dia tidak balik lagi ke pasangannya, biar dia tidak kusut lah intinya ya. Nah, penstabilnya ada yang namanya single strand binding protein atau kita singkat dengan SSBP. Oke. Nah, strand yang terpisah itu ya. Oke, ada yang misalnya kalau di gambar ini ada yang strand atas, ada yang strand yang bawah ya. Nah, ini nanti akan disintesis DNA yang baru ya. Nah, untuk mensintesis DNA yang barunya ini ada 2 jalur sebenarnya ya. Tapi nanti ujungnya sama-sama aja sebenarnya. Nanti ujungnya DNA yang baru, yang utuh. Tapi ada 2 proses di sini yang kita bisa lihat. Nah, yang kita lihat dulu yang bawah. Nah, yang bawah ya itu disebutnya fragmennya itu continue atau disebutnya istilahnya leading strand. Sedangkan yang atas itu disebut discontinue atau disebutnya lagging strand. Jadi fragmen DNA yang disintesisnya itu ada istilahnya itu putus-putus. Nah, fragmen yang putus-putus itu disebutnya fragmen Okazaki ya, seperti itu. Nah, yang kita lihat dulu yang bagian bawah ya, leading strand. Kenapa kok bisa rantainya itu disebutnya continue, nggak ada yang putus-putus ya. Nah, di leading strand ini kalau kita perhatikan ya, template-nya atau cetakan DNA yang bagian bawahnya itu tolong diperhatikan
reading frame-nya atau ujung 5 ujung 3-nya yang mana ya. Oke. Nah, yang bagian bawah ya, yang bagian bawah ujung 3-nya di sebelah kiri sedangkan ujung 5-nya di sebelah kanan. Nah, pada saat sintesa DNA yang baru ya, sintesa DNA yang baru itu tuh seperti yang setelah kita bahas, itu arah sintesanya pun itu dari ujung 5 ke ujung 3. Sekali lagi itu DNA itu anti paralel ya. Jadi kalau misalnya template-nya ujung 3-nya di sebelah kiri, berarti pasangannya bukan ujung 3 di sebelah kiri, tapi ujung 5 yang di sebelah kiri ya, seperti itu. Nah, ini awal dari proses sintesis itu ada yang namanya primase ya. Jadi primase itu fungsinya untuk membentuk RNA primer ya. Oke, untuk membentuk apa? RNA primer. Untuk mengawali proses yang namanya polimerase atau sintesis DNA yang baru. Nah, sintesis DNA yang baru itu melibatkan enzim yang namanya DNA polimerase ya, seperti itu. Nah, yang bagian bawah itu DNA polimerasenya dia terus mengikuti arah pembukaan dari atau arah kerja dari enzim helikase atau pembukaan ikatan hidrogen ya, seperti itu. Jadi kalau dari sini di gambar ini dari kiri ke kanan. Nah, sedangkan yang strand yang atas yang disebut dengan lagging strand atau arah sintesisnya itu berlawanan dengan arah pembukaan dari helikase dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau kita perhatikan template-nya itu kan komplemennya dari yang template yang bawah ya. Jadi ujung 5-nya di sebelah kiri ya, ujung 3-nya di sebelah kanan. Jadi sintesa DNA yang barunya ya berarti dari kanan ke kiri ya. Oke, dia akan membentuk fragmen yang putus-putus. Ya, jadi misalnya ada RNA primer dibentuk, kemudian disintesis oleh enzim DNA polimerase, kemudian nanti ada fragmen yang kayak semacam belum nyambung ya, putus ya kayak gitu, itu nanti dilem lah dalam tanda kutip ya, disambungkan oleh enzim DNA ligase ya, seperti itu. Nah, primer sendiri itu kan urutannya RNA, ini jangan lupa ini ada proses untuk memusnahkan atau menghilangkan primer itu sendiri ya. Ada enzim untuk menghilangkan primer, itu namanya enzim exonuklease ya. Nanti si primer itu disintesis lagi ya, urutannya itu diganti oleh urutan DNA ya, seperti itu. Oke, nah ini yang tadi ya, yang fungsi-fungsi dari enzimnya. Oke, nanti kita lihat untuk lebih jelasnya ada video ya yang akan kita lihat bersama. Oke, baik, kita lihat video terkait tentang DNA replikasi ya. Nah, mudah-mudahan lebih mengerti dari video DNA replikasi ini. Oke, ini DNA, dia double strand ya. Kalau kita buka pilinannya ya seperti ini, lurus ya. Contohnya di sini ada 4 basa ya. Ada sitosin, adenin, guanin, dan timin, di mana adenin berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin ya. Ikatan yang menghubungkannya disebut dengan ikatan hidrogen ya. Oke, nah ini yang disebut dengan antiparalel ya. Jadi kalau misalnya strand yang atas itu 5 aksennya di sebelah kiri, 3 aksen di sebelah kanan, dan berarti yang bawahnya itu lawannya. Oke, nah ini ada yang namanya enzim yang membuka pilihan DNA ya, disebut dengan helikase dan memotong. Nah, kalau tadi ada istilahnya topoisomerase ya. Oke, itu ada kayak gegar tuh ya. Nah, ini strand yang atas. Nah, ini ada primase ya. Primase itu tadi fungsinya untuk ya membentuk primer ya. Primer itu RNA primer. Jadi ini urutannya urutan RNA. Oke, kemudian ada enzim yang namanya DNA polimerase. Nah, primer itu untuk mengawali proses polimerisasi ya. Nah,
nanti basanya itu dipasang-pasangkan sesuai dengan template-nya. Ya, arah sintesisnya itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Yang atas ini membentuk strand yang namanya leading strand. Jadi arah sintesisnya searah dengan pembukaan atau kerja dari helikase. Nah itu ya. Nah kalau yang bawah itu disebut dengan lagging strand. Nah kalau lagging strand ya, jadi primasenya itu membentuk beberapa atau banyak primer. Jadi ada kayak semacam fragmen yang putus-putus, fragmen Okazaki. Nah ini dibentuk ya, di primase membentuk RNA primer ya, kemudian ada yang namanya DNA polimerase ya. DNA polimerasenya ini akan mensintesis pasangan DNA yang baru sesuai dengan template-nya ya. Nah kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya, itu arah sintesis DNA yang barunya, kerja dari DNA polimerasenya berlawanan dari kerja dari enzim helikase. Nah, karena di sini fragmennya putus-putus, itu disebut dengan fragmen Okazaki tadi ya. Nah, tadi ini ada eksonuklease, itu fungsinya untuk membuang RNA primer. Dan ini DNA kan, nggak boleh ada urutan RNA. Kemudian ada DNA polimerase lagi untuk membentuk DNA yang baru. Nah, kalau ada yang masih bolong-bolong, itu dilem oleh DNA ligase. Sudah, ini proses elongasinya ya, selesai sampai berhenti terminasi. Nanti DNA-nya menjadi 2 DNA yang disebutnya identik ya. Baik ya, sekian ya terkait materi DNA dan replikasi DNA. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita akan bertemu di kemudian hari ya, di pertemuan atau materi selanjutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.